Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Baiklah, perkenalkan, kami dari tim analisis SWOT tentang PT Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, atau bisa juga disebut dengan HNI atau HIPEI. Nah, di sini kami ada beranggotakan, ada Rido Nanda, ada Muhammad Farid, ada Bang Soja juga. Kemudian dosennya itu ada Bu Lina Nurjana, SPMB MBA. Kemudian di sini di kelas Marketing Manajemen MBS 21 EHP. Baik, selanjutnya next. Nah, di sini langsung saja kami sudah membuat slide. Yang pertama itu tentang SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis adalah sebuah kerangka analis strategi yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mengevaluasi posisi mereka dalam industri dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Next. Nah, yang kedua yaitu ada strengths atau kekuatan, yang mana produk HNI ini memiliki portofolio produk yang beragam dan berkualitas tinggi, termasuk produk-produk nutrisi, kecantikan, dan kesehatan. HNI memiliki juga sistem distribusi yang luas yang mencakup lebih dari 40 negara di seluruh dunia. HNI memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen dan industri. Kemudian HNI mengadopsi teknologi modern dalam produksi dan distribusi produk mereka. Kemudian weakness yaitu kelemahannya. Persaingan yang ketat dalam industri yang sama membuat perusahaan perlu mempertahankan kualitas produk mereka untuk tetap bersaing. Kemudian yang kedua, HNI lebih fokus pada penjualan langsung sehingga membutuhkan biaya pemasaran dan promosi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, HNI menghadapi risiko mengalami kerugian dalam hal fluktuasi nilai tukar. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Rido. Baik, terima kasih kepada Rizal. Kemudian saya menggunakan yakni opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi, kecantikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan permintaan untuk produk HNI. Kedua yaitu potensi untuk luas jaringan distribusi ke negara-negara baru dan meningkatkan eksposur dari HNI. Yang ketiga yaitu meningkatnya penggunaan teknologi di seluruh dunia yang dapat membantu HNI dalam promosi dan distribusi produk mereka. Dan yang keempat yaitu potensi untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan inovasi dalam industri nutrisi, kecantikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat dari pesaing dalam industri yang sama yang dapat mengurangi pangsa pasar HNI, perubahan regulasi pemerintah, kesehatan yang dapat mempengaruhi bisnis HNI. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, perubahan kondisi ekonomi dan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
selanjutnya analisis 4P produk HNI HPAI. Nah, ini pasta gigi herbal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, ini Mbak Farid. Baik, baik teman-teman. Nah, di sini saya menyampaikan tentang analisis 4P produk HNI HPAI pasta gigi herbal. Nah, jadi produknya dapat kita temukan bahwa produk dari HNI ini sangat beragam, mencakup banyak segmen seperti health produk, health food, kemudian beverage, dan ada domestic, juga ada home care, akan juga ada segmen fashion dan lifestyle. Nah, produk pasta gigi herbal ini bisa dikatakan menarik dan simple dibandingkan dengan produk lain. Maka dari itu, produk ini sangat cocok bagi semua kalangan. Nah, kemudian untuk range harganya, harga dari produk pasta gigi herbal ini sangat terjangkau ya, karena harga produk ini sangat cocok untuk semua kalangan. Nah, jika dibandingkan dengan produk-produk pasta gigi lain, maka pasta gigi herbal ini termasuk dengan harga yang murah dan terjangkau. Dengan harga dari satu biji produk ini adalah 20.000. Itu adalah harga normal untuk berbasis herbal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, pada Bang Koja, persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Pertama, place atau tempat. Setiap tingkatan agen tidak diharuskan memiliki tempat khusus untuk berjualan, kecuali business center atau BC, yang dimana BC diharuskan memiliki tempat khusus untuk penjualan produk. Terapi pengobatan seperti bekam, lalu juga sebagai tempat konsultasi tim nabawi atau pengobatan ala nabi. Sedangkan untuk tingkat agen lainnya seperti agency center atau AC, distribution center atau DC, dan stock center atau SC, di mana setiap tingkatan tersebut tidak diharuskan untuk memiliki tempat khusus untuk menjual produk-produk HNI HPAI. Kemudian yang terakhir adalah promotion atau promosi. Kebanyakan perusahaan biasanya melakukan promosi dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu dengan memanfaatkan iklan di televisi, radio, media cetak seperti koran dan majalah, juga spanduk, baliho, dan papan iklan berukuran kecil maupun besar. Bahkan mereka membawa jasa publik figur dan artis terkenal untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekianlah presentasi dari kami, yaitu dari analisis SWOT tentang HNI dan HPAI. Mungkin cuma ini dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita. Baik, di sini jika kita sebagai direktur perusahaan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan nilai produk serta penjualan. Nah, yang pertama yaitu ada kenali pasar dan pelanggan kita. Yang ini yang mana pelajari siapa pelanggan, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana produk kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan pemahaman yang kuat tentang pelanggan kita dapat membuat kampanye pemasaran yang tepat sasaran dan menarik bagi mereka. Nah, yang kedua yaitu ada menentukan value proposition, yang mana ini juga telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat value proposition yang jelas dan menarik bagi pelanggan, yang mana value proposition ini dapat membantu menarik perhatian pelanggan dan membedakan produk kita dengan produk yang lain.
Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari persaingan. Perlu kita ketahui bahwa persaingan di dunia perusahaan atau penjualan itu sangatlah banyak lawan kita. Maka daripada itu kita harus memiliki kelainan, maksudnya itu kehebatan, keunggulan dari produk kita. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan media sosial, yang mana ini juga telah banyak dilakukan oleh konten kreator di masa sekarang ini, yang membuat mereka konten yang menarik dan relevan dengan target audiens yang tertentu. Kemudian yang kelima yaitu membuat kampanye iklan yang efektif. Buatlah kampanye iklan yang efektif dan menarik dengan pesan yang jelas, mudah diingat, digunakan media yang tepat untuk target kita. Selanjutnya ada menawarkan diskon atau promo, yang mana ini juga menarik pelanggan kita karena mereka menginginkan produk yang murah dan bagus kualitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu memantau dan mengukur hasil, yang mana dengan memantau dan mengukur hasil Anda dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemasaran kita. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan nilai produk serta penjualan kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan jika kita sebagai direktur perusahaan atau CEO dalam sebuah perusahaan. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.